Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Haba, apa kabar teman-teman sekalian? Mudah-mudahan kita senantiasa sehat walafiat dan dalam keberkahannya. Kembali lagi di channel Ihsan Maulana, sebuah channel yang menghadirkan 3 segmentasi, bincang bola, ngobrol inspiratif, dan review buku. Pada kesempatan ini istimewa sekali, telah hadir di samping saya, sebelah kiri saya. Beliau adalah the hero daripada timnas Indonesia tahun 1991. Saat itu Indonesia berhasil merebut medali emas pada ajang SEA Games saat itu, Coach. Ya. Nah, kalau tidak salah itu kali terakhir kita mendapatkan emas ya, Coach. Betul. Teman-teman, pada kesempatan ini kita akan coba membahas banyak hal tentang persepak bolaan di Nusantara. Saya beruntung bisa mendapatkan kesempatan ini, waktunya Coach Edi, dan istimewanya video ini diambil di kamar beliau, teman-teman. Nah, sebelum kita jauh melangkah, baru saja kabar duka itu menyelimuti dunia pesepak bolaan Indonesia. Salah satu pelatih terbaik yang pernah menangani timnas kita, berkebangsaan Austria, telah kembali ke pangkuan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dia adalah Alfred Riedel, orang yang membawa 2 kali Indonesia ke final AFF. Meskipun kedua kalinya itu kita gagal meraih emas, tapi sebuah pencapaian yang luar biasa dan patut diapresiasi. Alfred Riedel meninggal di umurnya yang ke-70 tahun. Nah, untuk Bang Edi sendiri, kita ucapkan, Coach, selamat datang di channel ini. Coach sendiri kan adalah orang yang pernah bersama Alfred Riedel di beberapa kesempatan di timnas. Saat itu Coach menukangi sektor kiper Kurnia Mega dan kawan-kawan. Apa sih hal-hal yang membekas dari seorang Riedel itu? Dia itu orangnya sangat perfect ya. Kemudian disiplin, sangat disiplin. Jadi dia perhatian ke pemainnya juga cukup besar. Masalah waktu, masalah makan, gizi makanan itu sangat diperhatikan sama dia. Dan dia nggak mau pemain yang suka melanggar. Yang suka melanggar pasti dia coret, siapapun itu. Mau itu pemain senior, apalagi yang pemain muda, nggak ada ampun sama dia. Terus itu salah satu kejadian ketika yang heboh ketika Riedel mencoret Boas ya saat itu, Coach. Ya, Kalau saya tidak salah ingat ya. ya. Kemudian Coach, seingat Coach, berapa kesempatan sih bersama Alfred Riedel? Saya dari awal sama Alfred Riedel sampai PSSI di-bench oleh FIFA. Dari situ stop semua, saya juga mundur. Saya beralih kerja. Nah, kemudian setelah bench-nya itu ditarik FIFA, PSSI kembali aktif, Alfred Riedel dipanggil lagi. Nah, waktu itu Alfred Riedel nyari saya. Kebetulan saya kerja, posisi saya di hutan. Di hutan. Tidak yang nggak ada sinyal. sinyal. Akhirnya dicari, saya nggak ketemu oleh dia. Ada sekitar 2 minggu itu dicari. Nah, dia harus cepat cari pengganti saya. Nah, akhirnya memang saya juga kebetulan ada di hutan, ya nggak ketemu. Nah, di situ saya pisahin sama dia. Tapi waktu itu eventnya itu tinggal sekali lagi. Nggak tahu, saya lupa apa eventnya. Terus Coach, kapan kali terakhir seingat Coach itu berkomunikasi dengan Riedel? Sewaktu di Bali. Saya waktu di Bali kira-kira 2 tahun lalu. 2 tahun lalu kebetulan saya di Bali megang youth. Nah, direktur tekniknya itu Austria. Namanya Peter, panggilannya Peter juga, Peter. Nah, dia telepon Alfred. Dia ngobrol-ngobrol, saya di sini dengan pelatih-pelatih dia sebut. Nah, dia sebut nama saya. Kaget Alfred. Lah, itu kiper saya, orang saya. Orang saya.
Ya kamu cocok ambil dia gitu. Nah komunikasi sebentar, say hello udah. Itu berarti kali terakhir itu. Ya. Terus selama ini dalam ingatan coach sendiri yang pernah di staf kepelatihan saat itu kan, yang di staf kepelatihan head coachnya Alfred Riedel, kemudian asistennya Pika dan Widodo Cahyoputro, dan coach Edi sebagai pelatih kiper saat itu. Sebagai mantan pemain dan orang yang pernah di timnas, apa sih ciri khas yang paling kentara yang diberikan oleh almarhum Alfred Riedel itu dalam skema permainan? Apakah sayapnya, ball positionnya, atau apa dalam kacamata coach? Kalau saya lihat ya dia nggak terfokus ya. Saya lihat dia nggak terfokus dari tengah, kemudian dari wingback juga tetap jalan. Jadi dia nggak terpaku fokus ke satu titik, nggak. Jadi memang serangannya itu ya dari wingback, ya kadang dari tengah, dari boas gitu kan. Jadi nggak terpaku gitu. Cuman disiplin yang luar biasa. Pernah nggak ada cerita-cerita saking disiplinnya seorang Riedel itu seorang pemain melakukan kesalahan apa tapi ke gap langsung sama dia? Pernah tidak? Ya pernah. Justru disiplinnya ini bukan hanya di dalam lapangan, di luar lapangan. Jadi waktu makan itu sudah ditentukan waktunya. Itu harus tepat waktunya, nggak boleh lewat. Zero tolerance. Ya, itu. Jadi waktu itu tepat, kemudian tempat duduk itu tidak berganti-ganti. Kalau berganti ya dia tahu, pasti dia tegur. Sedetil itu. Ya, kita juga jadi meja makan staff ada sendiri, kemudian pemain memanjang gitu. Jadi setiap pemain itu udah nggak boleh, kita juga nggak boleh pindah-pindah gitu. Saya di situ ya selamanya saya di situ. Gitu. Jadi dia begitu dia lihat bangku kosong dia udah tahu siapa gitu. Mungkin itu juga untuk memudahkan Riedel untuk mengingat gitu ya. Mungkin. Jadi kalau ada yang terlambat, udah langsung kena sanksi. Syukur-syukur kan dicoret. Ya kalau masih bisa dia toleransi pasti ya masih lah. Kecuali yang sudah fatal. Ya, kalau yang udah fatal, apalagi yang sampai merokok, minum, ya memang dimanapun gitu nggak ada ya waktu itu. Tapi tetap itu sangat dilarang sama dia. Dan waktu makan kemudian gini, latihannya itu jam 9 atau jam 9.30 pagi. Jadi paginya kita jam 6:30, jam 7 itu udah harus makan dulu. Karena bagi dia kita perlu tenaga di jam 9 nanti. Jadi harus makan dulu, sarapan dulu. Gitu. Nah, terus untuk Alfred Riedel sendiri, bagaimana sih yang mungkin yang membekas dalam ingatan coach soal koordinasi seorang Riedel dengan coach yang membidangi di bidang kiper? Biasanya kan ada urung rembuk gitu sebelum menentukan. Mungkin coach bisa berbagi kisah, dia tipikal yang disiplin, detail, dan untuk sektor kiper sendiri bagaimana koordinasi ketika memilih itu? Jadi kalau untuk memilih penjaga gawang, memang kita ada 4 pelatih di situ. Memang saya lebih berwenang untuk menentukan, tapi mereka juga ada masukan. Gitu. Jadi siapa yang mau dipanggil, saya harus lapor dulu. Karena yang tahu penjaga gawang di Indonesia saya daripada dia. Gitu. Iya. Kita tahu ini saya ada calon-calonnya ini semua. Kita kan seleksi itu kan nggak semua kita panggil 4 orang ganti. Dalam penilaian begitu juga saya punya penilaian tersendiri karena saya yang pegang. Saya lebih kuat untuk menilai. Bukan berarti mereka tidak gitu. Karena nanti kan di situasi pertandingan, situasi game latihan itu kan ada. Itu kan juga mereka bisa melihat gitu. Iya. Nah, jadi untuk menentukan penjaga gawang nomor 1, 2, 3 bahkan 4 gitu, itu kita berembuk
Nah, kita buat satu pertemuan untuk menentukan penjaga wow. Nah, kita dikasih kertas semua. Semuanya megang kertas, pulpen. Dari saya siapa nomor 1? Si A. Nomor 2, si D. Nomor 3, saya udah menentukan 1 sampai 4. Kemudian Widodo juga sama. Wolfgang sama, Alfred Riedel juga sama. Kita nggak tahu. Tutup, taruh. Dibuka. Saya nomor 1 ini, ini nomor 1 sama. Sama. Oke. Kalau udah semuanya udah sama, berarti udah Final. satu. Final udah satu visi lah. Udah nggak perlu dijelasin lagi. Oke. Nomor 2. Saya nomor 2 ini. Widodo lain. Wolfgang lain. Alfred sama saya sama. Baru argumen. Pertanggungjawaban. Ya. Saya ditanya kenapa. Nah, situ saya harus jelasin. Widodo milih itu kenapa? Gitu. Ini kenapa? Dia kenapa? Nah, di situ kita berembuk. Apa argumen kita bisa diterima? Oh, akhirnya ya udah jadi kita menentukan tidak sewenang-wenang. Dia juga nggak sewenang-wenang. Maunya dia enggak. Kamu apa? Alasan dia benar. Kita berembuk. Edi, dia punya alasan lebih tepat gitu. Ya kita olah lagi gitu. Tapi dia tetap tahu bahwa siapapun pelatih yang membinanya itu ada otoritas masing-masing. Ya. Dia pelatih kepala. Nah, terus kok kemarin ketika mendengar kabar itu kepergian Alfred Riedel, sebelumnya aku tahu nggak bahwa Riedel berita terakhir dia terkena kanker. Sebelumnya kita juga tahu bahwa Alfred Riedel sendiri dulunya juga bermasalah dengan ginjalnya, bahkan mendapatkan donor darah. Coach, ketika mendengar kabar itu, apakah sebelumnya sudah agak tahu atau tiba-tiba tahu? Gitu. Kalau meninggalnya ini tiba-tiba tahu. Kebetulan dari sampean sendiri saya tahunya. Nah, waktu saya masih di lapangan itu kan. Sebelumnya tahun lalu dia sakit. Dia sakit, dia diopnam. Nah, kita dapat berita dari Austria. Kita juga kasih ucapan motivasi buat dia, buat semangat dia lah. Gitu. Lewat video WA, video kita kirim ke sana. Jadi waktu itu saya tahu. Dan sakitnya saya tidak tahu kenapa di opnam waktu itu. Cuman dari awal saya tahu dia itu ada bawaan penyakit, bawa ginjal. Nah, kita semua tahu lah itu. Jadi saya pikir waktu itu mungkin ginjalnya bermasalah. Tapi saya nggak detail, nggak nanya. Ya, kita berdoa untuk dia lebih sehat lah gitu. Nah, dari situ saya udah nggak dapat kabar. Komunikasi nggak ada. Saya dengar dari Peter, teman, bahwa dia lebih menikmati hidup dia di sana dengan main golf. Itu aja gitu. Selebihnya nggak ada sampai berita yang kemarin dia meninggal. Kalau selama dulu di timnas pernah nggak tiba-tiba gitu Coach Alfred Riedel itu drop gitu? Pernah tidak? Drop nggak. Cuman dia sangat detail sekali. Baik di diri dia atau pemain-pemain dia atau orang-orang terdekat dia gitu. Dia di hidung dia ada gatal gitu. Di hidungnya ada gatal sedikit, dia udah khawatir gitu. Dia udah ke dokter. Memang kita ada dokter. Dan obat yang diberikan itu juga dia detail. Ini obat komposisinya apa? Dia baca tuh, dia ngerti. Ini. Oh, oke. Sedetail itu. Dia, makanya obat dari dokter nggak langsung dia makan. Dia lihat dulu komposisinya apa yang dia kasih ini. Oh, ini oke. Ini oke. Karena dia lebih tahu, karena dia punya ginjal. Apa yang boleh, apa yang tidak. Gitu. Dia lebih tahu gitu. Jadi yang masalah gatal dikit aja dia minta obat, dia itu makanya sangat detail gitu. Tapi Coach, memang biasanya orang yang bermasalah dengan ginjal agak sangat selektif terhadap obat, terhadap apapun. Kenapa, teman-teman? Saya kalau ngomong ginjal sebenarnya saya agak sedih gitu.
karena punya pengalaman setahun 2 tahun yang lalu adik kandung saya itu meninggal karena dia gagal ginjal di usianya kelas 3 SMU, kelas menengah atas saat itu. Dan pesan saya untuk yang muda-muda nih terutama ini, ya faktor ginjal itu banyak sih. Adik saya kebetulan diagnosis dokter saat itu dia terlalu banyak meminum minuman berenergi. Saya nggak sebut merek, pokoknya intinya minuman berenergi. Dan mudah-mudahan adik saya mendapatkan tempat yang terbaik di sisinya. Amin. Terus tentang masing-masing tentang Alfred Riedel sendiri sih. Apa sih yang agaknya kita semua publik sepak bola di Indonesia ini wajib berterima kasih terhadap Sumbangsih Riedel itu di luar pencapaian dia berhasil membawa Indonesia ke final? Dia itu disiplin, dia sangat selektif. Itu yang saya lihat, masyarakat sepak bola itu menilai dia itu lebih gitu. Saya lihat seperti itu, dan ya dia konsekuen. Kalau tidak baik ya dia bilang tidak baik gitu. Jadi apapun larangan-larangan dia, saya lihat ya bagus. Pertama saya ikut dia itu dengan dia jabarkan aturannya, saya juga waduh sempat wah gitu. Terkejut. Saya wah gitu kan. Tapi setelah diikuti terus saya coba tuh, ya ternyata ya benar gitu. Dan pasti bisa kita ikutin gitu. Pasti kita bisa ikutin gitu. Jadi saya lihat dia buat aturan itu ya cukup bagus, cukup baik. Dan satu lagi yang saya nggak bisa lupa sama dia, bahwa ke stafnya, ke asistennya itu dia sangat perhatian gitu. Maksud perhatian gini, kita punya tanggung jawab, kita punya kewajiban, tanggung jawab, kita punya hak gitu. Nah, di saat kita latihan ya dia bukan nggak perhatiin, kayak saya penjaga gawang, dia perhatiin juga gitu, dia perhatiin. Nah, sebelum latihan dia juga nyebut, Edi, ini latihan materi kita hari ini, pemanasan, kemudian ini bla 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 bla, selesai. Jadi saya tahu apa materi dia, supaya saya bisa mempersiapkan untuk latihan bersama dengan dia gitu. Ya itu. Kemudian kalau masalah kepercayaan, memang waktu saya untuk bergabung sama dia itu diseleksi. Seleksi, ada beberapa pelatih yang dipanggil. Awalnya saya nggak tahu, saya kira saya sendiri. Saya datang, di interview sama dia tanya lah bla 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 bla, udah selesai pulang. Saya pagi datang, siang udah pulang, ketemu dia 1 jam udah pulang. Nah, ternyata dia bilang nanti saya ada lagi yang saya panggil, beberapa. 2 minggu kemudian udah saya dihubungin, udah kamu. Ada berapa nama saat itu? Saya Herman Sah ada, kemudian siapa ya? Benny kalau nggak salah, Benny Van Breukelen. Di situ kan banyak tuh, ada Erik Ibrahim juga. Nah, jadi saya kepilih di situ. Nah, saya kepilih di situ dan dia juga perhatian ke saya juga besar. Hal-hal yang kira-kira bisa dibenahin pada diri saya ataupun kegiatan saya, dia akan sebut, kamu lebih baik begini. Dan juga dia kasih tanggung jawab ke kita itu wewenang cukup besar. Kalau dia tidak ada di tempat, dia kasih wewenang ke kita. Siapapun yang mau keluar, apapun kegiatan pemain yang mau lakukan di luar, harus izin. Nah, kalau saya bilang oke, berarti apapun masalahnya dia tetap ikut saya gitu. Jadi nggak nanti sesuatu umpamanya pemain itu minta izin, saya izinin, dia datang ya mana itu pergi, saya udah izin. Kenapa kamu izin? Enggak,
Dia akan, kamu udah izin, oke, udah gitu. Nah kemudian juga kalau kita sampai gaji kita terlambat, dia langsung pasang badan dia ke PSSI. Kenapa itu staff saya? Nah, jadi dia perjuangkan gitu. Berarti nggak hanya untuk diri sendiri gitu. Betul, itu yang saya lihat gitu ya. Juga perhatian lah ke kita. Jadi kayak gitu juga ya, kita nggak bisa lupakan dia juga gitu. Dan juga apapun kegiatan dia, ya, dia bilang gitu. Dia bilang, mau main golf saya mau main golf dulu ya. Ya memang waktu libur. Kadang saya di hotel lama gitu, dia perhatiin juga. Sekarang dia bilang, Edi, kamu pulang 2 hari. Saya bilang, loh, masih latihan. Tidak apa-apa, saya lihat kamu udah lama di sini, pulang sama keluarga kamu. Sangat paham berarti ya. Situasi. Terus juga masalah kamar di hotel, penginapan. Kita itu sendiri-sendiri. Dia nggak kasih berdua. Gitu. Untuk staff ya, nggak dikasih. Sendiri-sendiri. Gitu. Nah teman-teman, berarti karena kan publik sepak bola melihat kalau dari face ya, wajah Ridal itu tegang, serius, orangnya kaku, sangat kaku. Rupanya banyak cerita-cerita kehangatan yang diberikan oleh almarhum Ridal terhadap staff-staffnya dan juga para pemain yang kita tidak tahu. Untungnya ada Coach Edi, beliau berbagi kisah tentang pengalamannya terhadap Alfred Riedel. Di balik itu saya dengar Coach, terus saya baca-baca, Riedel juga humoris ya orangnya terkadang, atau tidak? Enggak juga, kalau humoris saya nggak ngelihat ya. Nggak ngelihat humoris. Ya cuman itu tadi yang disiplin, dia nggak mau diintervensi. Tempat makan kita itu setiap di penginapan dia minta khusus, nggak ada boleh orang masuk. Jadi kalau kita sudah di wilayah yang khusus buat makan, semua di situ, mau wartawan, mau istri manajer, mau sekjen, nggak boleh masuk. Kalaupun ada manajer masuk ya oke, karena dia terlibat di tim. Oke. Ketua umum PSSI kadang datang ya oke. Tapi ini namanya antek-anteknya ini out. Keluar, di luar tunggu. Gitu. Nggak boleh ada masuk wartawan masuk interview lagi makan foto-foto, marah dia. Gitu. Nggak boleh, apalagi kamar. Itu area steril. Saudara-saudara, istri apa nggak boleh. Sedetail itu teman-teman. Nah, di balik itu semua juga ya semua kita bersedih lah, dan tidak hanya publik Indonesia sebenarnya, di Asia Tenggara publik Vietnam juga sangat merasa kehilangan, bahkan salah satu ginjal Riedel itu diberikan oleh fans di Vietnam saat itu. Betul. Dan teman-teman bisa menyaksikan itu di salah satu stasiun TV swasta pernah mempertemukan dengan Riedel dengan orang pendonornya. Nah, pada akhirnya waktu pula lah yang memisahkan kita. Saya berencana nanti ke depannya kita akan coba ngobrol dengan Coach Hedi Harto bagaimana sih dunia perkiperan di Indonesia. Tunggu saja kesempatan itu. Untuk Coach Hedi Harto, saya ucapkan terima kasih banyak Coach telah berbagi banyak hal, terutama kepada kami yang muda-muda, untuk cerita-cerita masa lalu dan harapan-harapan untuk masa depan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Coach Hedi Harto itu menambah khazanah wawasan kesepak bolaan kita teman-teman, dan menjadi ladang untuk mencangkul inspirasi untuk menerapkan di kehidupan nyata. Teman-teman, siapapun Anda yang menyaksikan ini, terima kasih atas segala perhatian. Jika Anda merasa apa yang telah kami bincangkan tadi di bincang bola itu merasa inspiratif, silahkan Anda tekan tombol like, share, and comment. Don't forget subscribe. Tapi kita juga fair, jika Anda merasa banyak tanda kutipnya, silahkan tekan tombol dislike. Sampai jumpa di lain kesempatan.
Kita doakan mudah-mudahan Coach Edi Harto senantiasa sehat walafiat, Amin. dapat mendidik banyak kiper-kiper Indonesia menjadi tulang punggung di kemudian hari di timnas kita membawa prestasi. Insyaallah. Salam buat keluarga, sehat juga untuk keluarga. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Ihsan Maulana undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Waalaikumsalam.